Ya. Iya. Dan sorenya kita ada kelas lagi. Jadi kelasnya agak sedikit banyak ini karena kemarin kita sempat ada hambatan ya. Jadi mudah-mudahan besok-besok Pak Enjang bisa sehat, dan juga Pak Enjang hari Senin, Selasa, Rabu atau persiapan sebenarnya mulai besok Pak Enjang juga ada Expo Pendidikan di Kabupaten Lumajang ya. Jadi Pak Enjang juga menjadi salah satu panitianya ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu kita pertemuannya cukup sekali. Baik, nomor 1 anak-anak, pasangan tumbuhan berikut yang memiliki banyak persamaan ciri. Yang mana? A. Allium cepa dan Allium sativa. Nah, alasannya kenapa? Bawang. Alasannya kenapa? Karena dua-duanya termasuk jenis bawang. Nah, dua-duanya termasuk Alasan jenis kedua bisa kita lihat di bawang. genusnya kan sama. Iya, jadi kalau penulisan makhluk hidup seperti ini ya, itu namanya aturannya adalah apa? Teknik Binomial nomenklatur. nomenklatur ya. Nomenklatur. Nah, di sini di mana dia itu mempunyai cara penulisan yaitu genus dan spesies. Dengan cara penulisan genusnya itu ditulis diawali apa ini? Awali huruf besar. Ya. Kemudian untuk spesiesnya ini diawali huruf kecil. Nah, ini ciri-cirinya sehingga caranya coba kamu lihat ini. Nah, itu gen. Ya, silakan tanya. Ini tulisannya apa? Yang mana? Oh, saya hapus lagi. Memang tulisannya Pak terlalu bagus ya. Itu nomenklatur. Nah, sudah jelas ya? Sudah. Ya. Nah, di sini karena genusnya sama ya, yaitu genus dari Allium. Allium ini bawang ya. Bawang. Nah, ini bawang. Kalau Allium cepa itu bawang apa? Ini bawang merah. Kalau yang ini? Bawang putih. Bawang putih. Nah, jadi dia memiliki genus yang sama. Tentu saja nanti kalau genusnya sama, spesiesnya berbeda, semakin dia memiliki banyak kemiripan. Daripada misalkan yang ini ya. Nah, yang ini namanya kan susah, tidak ada yang sama ya. Ada Itu buah citrus. jeruk sama semangka. Nah, citrus itu jeruk. Dan ini semangka. Tentu saja nanti ciri-cirinya bagaimana? Lebih banyak perbedaan ya. Ini tadi bawang putih. Kalau Triticum sativum apa ini? Gandum. Ini gandum. Ya, kalau yang ini? Buncis. Buncis. Nah, yang ini tadi sudah ya. Ini adalah semangka. Nah, kan kalau kita lihat secara fisik mereka memiliki perbedaan yang lebih jauh ya, daripada kita bisa melihat bawang merah dan bawang putih memiliki persamaan yang lebih banyak. Kenapa? Karena genusnya itu sama. Oke, ada pertanyaan? Ya, ya ini bawang merah, bawang putih ya. Nah, jadi Allium cepa dan Allium saticum ya. Terus kalau jeruknya apa namanya tadi? Masih ingat dah namanya? Citrus. Citrus nobilis. Kalau semangka yang ini Citrus vulgaris ya, ada gandum, ada buncis ya. Gandumnya adalah apa gandum itu? Triticum sativum. Kalau buncisnya tadi apa? Paleolus vulgaris. Oke. Nah, tuh. Kalau padi anak-anak padi, siapa yang tahu kalau padi? Oryza sativa. Oryza sativa. Kalau jagung? Zeamais. Kalau manusia?
Homo Homo sapiens. sapiens. Homo sapiens. Tadi kita termasuk Homo sapiens. Oke, soal nomor 2. Ini sampah plastik di laut itu telah menjadi perhatian dunia. Ternyata sampah plastik ini dapat mengalami penghancuran oleh faktor abiotik. Maksudnya abiotik itu berarti bukan dari makhluk hidup yang menghancurkan ya. Bisa jadi karena adanya sebuah gaya ya. Misalkan dia hancur karena tertekan, hancur karena terkoyak-koyak atau masuk mesin penggilingan dan lain sebagainya sehingga menjadi berukuran sangat kecil di bawah 5 mm. Maka itu disebut sebagai apa? Mikroplastik. Disebut sebagai mikroplastik yang di sini menjadi kekhawatiran. Kenapa anak-anak? Karena ini sangat berpotensi apa ini? Berpotensi Mencemari dimakan, lingkungan. mencemari lingkungan dan dimakan oleh siapa? Oleh Manusia. hewan. Nah, jadi nanti dia akan masuk pada tubuh hewan. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Apalagi beberapa hewan atau banyak hewan ini akhirnya juga dikonsumsi oleh siapa? Manusia sendiri. Mm-mm. Misalnya ikan makan plastik terus dimakan sama manusia. Nah, seperti itu yang menjadi kekhawatiran karena ternyata kalau zat-zat seperti ini ya, zat-zat asing yang bisa masuk ke tubuh manusia itu bisa memicu berbagai macam gangguan kesehatan. Ya, dan juga dapat memicu adanya kanker misalkan. Kan kita tahu ya sekarang banyak sekali kasus kanker yang terjadi oleh manusia ya. Berbeda sama zaman dahulu. Jadi perkembangan penyakit kanker itu hari-hari ini tuh banyak terjadi ya. Karena memang banyak zat-zat yang ini ya, zat-zat yang dapat memicunya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Berikutnya ini. Oh iya, kalau gambarnya gimana, Pak? Ya, ini ya, kalau di lautan coba kamu lihat seperti ini ya. Banyak lautan atau pantai itu menjadi apa? Menjadi tempat pembuangan sampah ya. Nah, ini sangat prihatin sekali ya. Nah, makanya berbagai macam organisasi itu juga mereka bergabung untuk membersihkan sampah-sampah di daerah perairan karena sangat berpotensi untuk dimakan ikan dan ikan salah satu komoditi yang dimakan oleh manusia paling banyak di dunia ini ya karena jenisnya kan paling banyak ya seperti itu. Ya, jadi kalau kamu suatu saat diajak untuk membersihkan sampah di kali atau di pantai mau enggak? Hah? Mau ya? Ya, ini akibatnya nanti seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi sampah plastik itu nanti akan berpotensi akan mencemari biota laut. Wah, ini sangat berbahaya sekali anak-anak ya. Besok emang ininya jadwal apa? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 3 ini materinya tentang bioteknologi ini ya. Nah, ini ada sebuah tahap cloning gen insulin. Nah, itu gen insulin itu berarti miliknya siapa, Nana? Miliknya manusia. Nah, lalu ada beberapa orang yang ternyata sudah tidak mampu lagi atau berkurang kemampuannya dalam memproduksi insulin sehingga dia kena penyakit apa? Diabetes mellitus. Karena insulin ini ya, insulin ini memiliki fungsi sebagai apa? Dia akan mengubah gula darah jadi apa? Glukosa atau gula darah menjadi gula otot atau glikogen. Dari gula darah menjadi gula hati. Ya, jadi gula darah itu apa, Pak? Ya, gula yang ada di darah yang siap dijadikan tenaga. Cuma kalau mengendap terlalu banyak, nanti akan merusak darah itu sendiri. Maka harus disimpan dalam gula hati. Ya, ini namanya glukosa menjadi glikogen. Nah, untuk beberapa orang yang insulinnya sudah rusak ya atau tidak bisa menghasilkan insulin, maka glukosa atau kadar gula dalam darahnya terlalu tinggi, maka itu namanya adalah
penyakit diabetes mellitus atau diabetes atau kencing manis. Kenapa kok kencing manis disebut kencing manis? Kenapa? Karena ada gula di kencingnya, Karena makanya ada kencingnya jadi kencingnya gula. mati. Karena ada gula di kencingnya. Karena gula yang terlalu besar di darah itu akhirnya mau tidak mau kan disaring oleh siapa? Ginjal ya. Ginjal. Seharusnya glukosa itu boleh enggak ada di urin? Harusnya nggak boleh. Enggak boleh. Harusnya kan nggak boleh. Glukosa Kalau kan penting buat energi. iya betul sekali. Jadi kalau kamu melihat cara kerja siapa ginjal kan kamu tahu ya pada tahap filtrasi itu masih terdapat urin namanya urin primer dan ada glukosanya. Lalu glukosanya mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali ya. Nah, di situ sehingga tapi kalau terlalu banyak maka yang terjadi nanti tetap larut di dalam urin tersebut. Akhirnya urinnya akan tercampur dengan glukosa, makanya disebut sebagai kencing manis. Apakah nanti kencingnya itu dikerubungi semut kalau dibiarkan di tempatnya terbuka? Biasanya iya. Iya, nah itu sebagai salah satu tandanya. Nah, insulin ini akhirnya karena sifatnya insulin ini orang yang insulinnya nanti sudah tidak bisa menghasilkan lagi akan susah untuk disembuhkan ya. Biasanya suntik insulin. Nah, maka dia harus Tapi disuntik insulin. Ya, salah satunya harus disuntik insulin. Tambahi insulin di dalam darahnya secara berkala. Nah, cara makanya kan untuk dikembangkan lagi teknologi DNA rekombinan biar lebih nggak langsung. Karena insulin ini susah dikembangkan oleh manusia sendiri ya. Artinya berarti kita itu memproduksinya lewat namanya teknologinya itu apa tadi? DNA Rekombinan. rekombinan. Nah, ini DNA rekombinan itu maksudnya apa, Pak? Ya DNA-nya itu digabung-gabung. Nah, digabung sama siapa? Yang DNA-nya perkembangbiakannya bakteri. cepat. Siapa yang berkembang dengan Bakteri. cepat itu? Bakteri. 1 jam aja bisa miliaran. Ya Satu untung. jam aja sudah banyak sekali. Pertanyaannya kenapa bakteri yang dipakai selain karena dia perkembangbiakannya itu sangat pesat, apalagi alasannya? Kenapa kok milih bakteri? Gampang caranya buat masukin DNA-nya manusia ke bakteri terus direkombinasi. Kalau sepeda motor, sepeda bakteri ini sepeda motornya masih sangat sederhana gitu kan ya. Atau kalau kendaraan berarti sepeda pancal ya. Jadi masih bisa diapakan? Diotak-atik. Dilepas. Nah, karena bakteri ini merupakan salah satu makhluk hidup yang sederhana. Dia tidak punya membran inti ya bakteri itu. Lalu dia cepat dalam apa? Reproduksinya. Jadi reproduksinya itu cepat. Nah, dan sederhana bisa diotak-atik DNA-nya, maka pakai bakteri. Nah, gitu ya. Jadi cara yang susah yang diproduksi oleh manusia insulinnya ini nanti gen yang dari manusia penghasil insulin ini akan dimasukkan ke bakteri gitu anunya ya, ditumpangkan ke bakteri. Nah, di sebuah vektor atau pembawanya. Apa pembawanya dalam bakteri itu? Faktor pembawanya nanti namanya itu adalah plasmid ya, diambil lalu dimasukkan plasmidnya itu ke bakteri lalu nanti terjadi sebuah perkembangbiakan seperti biasanya. Nah, bagaimana caranya? Berarti tahapannya gimana? Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5. Berarti sudah urut? Iya, sudah. Sudah. Ya sudah. Sudah urut ya? Nah, coba kita lihat. Yang pertama isolasi gen insulin dari manusia. Boleh ya. Jadi diisolasi dulu ya. Nah, terus menyiapkan DNA donor, pemotongan DNA menggunakan enzim. Nah, ini. Jadi DNA-nya itu dipotong ya oleh enzim namanya restriksi. Ya, terus kemudian transformasi DNA ke dalam sel bakteri, betul ini 5. Nah, kemudian deteksi gen. Jadi kalau sudah berhasil nanti deteksi apakah bekerja ataukah tidak. Nah, coba kita lihat antara 2 dan 3. Nah, ini mana dulu yang dilakukan? Sebentar Pak. Kok kayaknya 3 dulu. Kayaknya 3 dulu ya.
Kan ini sebelum disisipkan harus diapakan berarti? Soalnya kan kalau misalnya kita mau ngambil DNA kok nggak dipotong gimana Nah, caranya kita jadi buat plasmid? betul sekali. Jadi antara 2 dan 3 ini apa? Dibalik, dipotong dulu baru nanti disisipkan. Nah, berarti jawabannya yang mana? B. Jawabannya yang B. Nah, kalau gambarnya itu seperti ini ya. Nah, ini anak-anak. Oke ya. Jadi nanti itu dari DNA yang plasmid ya, terus DNA-nya yang penghasil sel insulin nanti diambil ya, dipotong pakai enzim apa tadi? Restriksi. Hah? Restriksi. Ini untuk potong ya. Mm-mm. Kemudian nanti disambung. Kalau disambung pakai enzim lagi ya. Enzim apa? Ligase. Mm. Ligase. Enzim penyambung ya. Nyambung itu kan ngelem ya, lem. Nah, cara mengingatnya ligase sama seperti ngelem. Ada LL-nya ya, ligase lem. Nah, jadi nyambung atau ngelem itu pakai enzim ligase. Kok lipase ini keliru ini. Nah, ya. Jadi kalau untuk menggabungkan pakai enzim ligase, kalau potong pakai enzim restriksi. Ada pertanyaan? Ya, tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena di sini itu memerlukan berbagai macam cara yang tidak bisa kita lakukan di lingkungan yang biasa. Ini harus dilakukan di mana ini? Dilakukan di laboratorium ya. Kemudian nanti ini hasil dari rekombinan. Rekombinan ini akan dimasukkan ke dalam bakteri. Nanti karena plasmid ini ya, plasmidnya di dalam ini merupakan materi dari DNA yang dia itu bisa melakukan pembelahan atau ini ya jumlah yang banyak. Jadi dia akan bereplikasi secara otomatis. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Sehingga nanti insulinnya atau bakteri ini akan menghasilkan insulin dengan jumlah yang lebih banyak daripada insulin yang diambil dari seorang donor manusia. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, cara seperti ini namanya adalah DNA rekombinan. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nomor 3. Jadi pokoknya dipotong, setelah dipotong dilem lagi, dimasukkan ke bakteri. Lanjut nih nomor 4. Nata itu artinya apa, Nana? Ada yang tahu? Selulosa. Ternyata dia adalah Selulosa. selulosa. Selulosa itu apa sih? Serat. Serat. Nah, makanya nata de coco ini dapat dijadikan solusi bagi mereka yang kekurangan serat. Nah, serat itu adalah selulosa. Pertanyaannya, apakah serat itu dapat dicerna oleh manusia? Tidak. Tapi baik buat sistem pencernaan. Ternyata dari semua bahan ini ada selulosa, lemak, protein, amilum. Ya, selulosa adalah zat yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Jadi serat itu tidak dapat dicerna oleh manusia. Yang dapat dicerna itu lemak. Lemak nanti jadi dari gliserol, asam lemak ya. Protein menjadi asam amino ya, amino. Terus amilum menjadi apa? Menjadi apa itu? Glukosa. Glukosa. Ya, kalau selulosa itu tidak bisa, jadi dia serat. Nah, tapi serat ini walaupun nanti tidak bisa dicerna oleh manusia, serat ini sangat berguna untuk apa? Untuk melancarkan BAB. pencernaan. Jadi pencernaannya lancar. Nah, karena kalau seratnya kurang, nanti pencernaannya tidak lancar. Ya, seperti misalkan kalau ada mobil tidak ada olinya atau olinya habis itu ya, tidak ada pelumasnya, maka nanti bagaimana sama mesinnya? Nanti mesinnya akan mudah panas, mudah rusak. Ya, seperti itu. Jadi selulosa atau serat sangat berguna untuk melancarkan pencernaan. Itu dapat kita temui di mana? Di nata de coco. Nomor 5. Ini Lanjut, Pak. Kenapa? Yang nomor 4. Ah,
Kenapa nomor 4? Bentar, mau di screenshot. Oh, mau screenshot. Oke, jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang A. Ya, Pak. Berikutnya nomor 5 ini anak-anak. Ini adalah gambar di mana hasil dari pemusingan darah. Apa itu pemusingan? Siapa yang tahu? Sentrifugasi. Sentrifugasi atau diputer ya. Jadi kalau kamu tahu donor darah, jadi darah itu kan nanti hasilnya kan darah ya. Darahnya ini itu tidak langsung diberikan kepada pasien anak-anak ya. Tapi harus diapakan dulu oleh si di PMI itu anak-anak. Di pemusingan dulu. Jadi selain itu dicek dulu, jadi dia itu ada atau tidak adanya penyakit ya diperiksa lah ya. Diperiksa. Ya kemudian dia dipisahkan dari zat penyusunnya dengan cara diapakan tadi dipusingkan. Nah, pusing itu artinya apa? Diputar ya. Diputar. Ada sebuah alat untuk pemusingan ini sehingga dari darah yang tadinya itu hanya merah saja itu nanti akan terpisah menjadi 3 bagian. Yang A namanya apa ini? Yang A paling banyak namanya Plasma darah. plasma darah. Nah, ya, di mana plasma darah ini tersusun paling banyak dari zat apa? Dari Air. air. Nah, kemudian yang B ini apa ini? Leukosit. Sel darah putih. Leukositnya. Kemudian yang C? Eritrosit. Eritrosit. Eritrosit ya. Nah, kemudian nanti dari sini ketika sudah dipisahkan nanti akan didistribusikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk yang kemarin itu ada COVID-19, salah satunya adalah untuk mereka yang memiliki tingkat tingkat penyakitnya atau sakitnya itu yang menengah ya, itu dapat diberikan plasma konsenvalen. Nah, apa itu plasma konsenvalen anak-anak? Ya, Kan di jadi plasma itu ada antibodinya. Jadi kalau kita Mm-mm. bisa berikan antibodi yang udah kebal COVID ke orang yang COVID kan bisa penyembuhannya lebih ringan. Betul sekali ya. Jadi antibodinya itulah yang nanti dimanfaatkan oleh pasien untuk melawan COVID-19 karena sebelumnya seseorang yang menjadi donor plasma konvalesen ini salah satu dari syaratnya mereka itu harus sudah terkena COVID-19 dan dinyatakan sembuh paling lama 3 bulan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi bagian donor yang dibutuhkan oleh penderita COVID-19 yang mana tadi? Jawabannya adalah yang A saja. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nah, masih seputar antibodi ini ya. Ada netralisasi antigen. Netralisasi antigen ini adalah istilah untuk antibodi yang mampu melumpuhkan penyakit. Nah, namanya netralisasi antigen. Antigen itu maksudnya berarti penyakitnya ya dinetralkan. Nah, bisa terjadi sebagai akibat kegagalan antigen untuk menempel pada reseptor tertentu. Maksudnya reseptor tertentu itu adalah sel atau organ tertentu yang menjadi tujuan dari penyakit atau virus atau bakteri ya. Nah, tapi ini gagal nih, gagal. Kenapa kok gagal? Akibat daya hambat antibodi ya. Jadi gagal menempel. Nah, dalam peristiwa ini fungsi antibodi sebagai apa anak-anak? Ini Sebagai apa? inhibin. Inhibin. Inhibin itu berarti apa ini? Penghambat. Penghambat. Penghambat apa? Pada proses penempelan. Nah, sehingga kalau virus misalkan atau bakteri misalkan tidak mampu menempel pada reseptor tertentu, tentu saja penyakit itu tidak akan berpengaruh pada tubuh manusia. Ya, selain inhibin juga ada aglutinin. Nah, kalau aglutinin ini prosesnya bagaimana? Siapa yang tahu? Dibuat tidak larut. Nah, dibuat tidak larut.
Tentu saja kalau nanti antigennya itu tidak larut, nah maka dia juga tidak akan bisa untuk menjangkit atau tidak dapat memiliki efek apapun terhadap reseptor tertentu ya. Jadi aglutinin itu agar tidak larut. Nah, kalau ini sama dengan apa ini? Presipitasi itu sama dengan apa itu? Mengendap ya. Nah, mirip dengan tidak larut. Nah, berikutnya ada opsionin. Apa opsionin itu? Itu cara biasa kayak di fagositosis. Ya, jadi dia dimakan ya, dimakan atau dihancurkan oleh sel fagositosit. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan? Fagosit. Ada pertanyaan, anak? Nah, ini dimakan. Jadi di sana itu kalau ada misalkan ada antigen atau ada penyakit bisa dia tidak dilarutkan atau namanya aglutinin, atau juga yang kedua adalah diambat proses penempelannya atau inhibin, atau dimakan atau dihancurkan namanya opsionin. Ini adalah 3 prinsip cara untuk netralisasi antigen atau cara antibodi untuk melawan penyakit. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, ini apa? Yang mana? Fagosit, sel fagosit. Oh, Tahu sel fagosit. fagosit enggak? Sel yang memakan antigen atau penyakit. Iya. Jadi istilahnya bakteri atau virusnya nanti dimakan gitu sama sel darah putih. Jadi misalkan ada virus gini ya. Nah, ini virusnya ini misalkan. Nah, kemudian ada sel fagosit ya. Nanti dia akan dibentuk seperti ini ya. Nah, terus berikutnya diapakan? Dikelilingi. Nah, seperti itu. Nanti akhirnya diapakan? Kan Sudah dihancurkan. dicerna, Nah, dihancurkan. dicerna ya, dihancurkan ini. Nah, dicerna ini nanti akan habis. Seperti itu ya. Jadi seperti dimakan. Nah, itu sel fagosit dari antibodi atau mungkin sel darah putih itu juga bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Nomor 7 ya. Ini tentang morfologi ya. A itu ada di dahan pohon atas, B itu ada di batang, C itu ada di bawah pohon. Pasangan yang tepat yang mana kira-kira? A2, A B3, itu ayam, C1. berarti yang C itu kan apa itu di tanah. Berarti pasangan yang tepat itu sama kaki pertama, itu ayam itu. Kaki kedua itu Gitu. buat nanti di atas ranting yang di A. Oh gitu. Berarti yang 3 mana tuh ini? nanti buat yang B. Berarti kemungkinannya yang B ya. Oke, yang B ini. Jadi kalau ini kan seperti kakinya ayam ini ya. Ini seperti kakinya burung ini ya, burung tengger ini, bertengger. Karena kalau kita lihat di sini kukunya itu dapat melingkar ya. Nah, kemudian ini memiliki cakar yang kuat, kemungkinan agar Itu dapat dia mungkin itu bukan pelatuk. seperti burung pelatuk seperti itu. Oke, ini adalah cara atau adaptasi morfologi pada hewan, yaitu dengan membentuk atau bentuk cakar yang berbeda. Nomor 8, wah, kembali lagi ke bioteknologi ini ya. Nah, coba kamu lihat di sini. Guru, Pak. Pak, nomor 7 saya mau screenshot. Oh, silakan. Saya kurang ngerti. Nanti dijelasin nama ayah. Oke. Udah, Pak. Kita lanjutkan ya, nomor 8 di sini. Coba kamu lihat di sini ya. Nah, ada domba A, ada domba B. Nah, di sini. Jadi domba A itu diambil sel gametnya ya, sel ini ya, ovumnya ya, diambil ini ya. Lalu dari domba B itu sel donornya, menjadi sel donornya yang taruh sini ya. Kemudian dimasukkan ke ininya, ke donor kedombaannya ya. Nanti jadinya seperti ini. Ya. Itu namanya sistem apa namanya ini? Cloning.
Namanya cloning. Apakah ini pernah dilakukan? Pernah. Iya, Kan sudah ada terjadi. domba doli, domba Nah, sukses pertama buat klon. ada domba yang sukses pertama untuk ini sangat fenomenal namanya domba doli, di mana domba doli ini dapat dikembangkan dengan cara dikloning seperti ini dan mampu menghasilkan domba doli yang sama persis dengan induknya ya. Nah, enak ya nanti ya. Jadi nanti akan sama persis dengan induknya. Oleh karena itu nanti hasilnya akan bagaimana? Sifat hewan hasil cloningnya akan persis dengan induknya. 100% dengan kambing. Itu harusnya domba ya Pak. Iya, berarti nanti 100, iya itu bukan kambing ya, domba ya. Jadi 100% mirip dengan domba yang B. Ya. Nih, tahu bedanya kambing sama domba? Siapa yang tahu bedanya kambing Tubuhnya sama kan beda. domba? Tubuhnya beda. Bulunya juga kalau Bulunya misalnya beda. domba kan lebih empuk. Oh, bulunya lebih empuk ya, lebih tebal ya. Nah, kalau kambing itu lebih tipis seperti rambut. Nah, kalau siapa yang tahu kalau jenis makanannya perbedaannya apa antara kambing sama domba? Siapa yang tahu? Hah? Kalau domba itu makan apa? Rumput. Rumput. Kalau kambing makan apa? Hah? Rumput juga. Nah, kalau domba itu cenderung dia makan rumput yang letaknya di bawah ya. Nah, bedanya begitu. Kalau kambing itu cenderung dia makan hijauan. Ya, letaknya di atas. Misalkan di mana? Di pohon. Ya, Daun. jadi daun. Jadi dia makan hijauan daun. Nah, bukan ya rumput ya bisa, tapi dia itu lebih suka yang di atas pohon. Itu untuk kambing ya. Makanya dia itu makannya di atas, artinya hijauan. Jadi ada pohon misalkan, nah disinilah yang dia makan. Nah ini kambing. Kalau yang di bawah rumput itu dimakan oleh domba. Itu bedanya dari ciri makanannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Nah, karena mirip persis dengan domba B, maka nanti 100% mirip dengan kambing, ini diganti domba ya. Nah, domba B. Nomor 9. Nah, ini ciri-ciri fisik laki-laki pada masa pubertas. C. Yang mana? Oh, jelas ya, tumbuhnya jakun. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Ini pada ciri fisiknya. Tapi kamu harus tahu ada ciri fisik, ada juga ciri yang primer. Kan ada ciri primer, Sekunder sama primer. ada sekunder. Kalau ciri fisik ini sekunder apa primer? Hah? Ciri fisiknya Primer. dari sekunder ini fisik ya. Nah, ya. Kalau primer bukan fisik. Kalau primer itu adalah yang tidak terlihat malahan, yaitu yang mana? Ciri primernya pada laki-laki dia mampu apa? Mampu menghasilkan apa? Ya, sel kelamin jantan atau sperma. Ya, jadi kalau sudah mampu menghasilkan sperma, maka itu adalah ciri fisik dari laki-laki. Jadi laki-laki itu sudah bisa dikatakan sebagai laki-laki yang puber. Umur berapa kira-kira? 13. Ya, jadi secara normal antara umur 12, 13 itu ya. Mungkin kalau kamu umur berapa sekarang? Umur 10, berarti 2 tahun lagi dan sebagainya. Tapi nanti masih umur 7.
Oh, Matthew masih umur 7, berarti 5 tahun lagi mungkin ya. Karena masing-masing orang itu nanti akan berbeda. Jadi kalau laki-laki sudah nanti mampu menghasilkan sel sperma, maka diikuti nanti juga akan ada perkembangan secara fisik. Yang terlihat dari luar adalah fisiknya, yaitu tumbuh jakun, kemudian suaranya jadi berat ya, ototnya berkembang lebih cepat seperti itu ya. Jadi kelaki-lakiannya terlihat. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau perempuan anak gimana kalau perempuan? Mengalami menstruasi. Nah, yang mana itu? Itu Kalau primer ciri apa primernya sekunder? mengalami menstruasi dan menghasilkan sel ovum. Jadi, oh iya ini kalau dia itu mampu menghasilkan sperma, salah satu cirinya itu pada laki-laki terjadi yang namanya apa yuk? Namanya adalah Mimpi basah. mimpi basah. Ini sering jadi istilah untuk mimpi basah itu maksudnya adalah ketika laki-laki sudah menghasilkan sperma, Mimpi basah. nanti kan banyak ya dan akan keluar dengan sendirinya dan biasanya keluarnya itu pada malam hari sehingga seorang laki-laki kadang-kadang mereka itu bingung loh kenapa saya kok ngompol ya. Nah tapi itu ternyata bukan ngompol tapi itu adalah mimpi basah yaitu keluarnya sperma dengan sendirinya karena jumlahnya yang melimpah. Karena untuk laki-laki itu menghasilkan sperma itu kapan anak-anak? Setelah dia itu pubertas, maka sperma itu akan dihasilkan setiap hari ya. Nah, sekali menghasilkan jumlahnya berapa? Sampai ratusan juta sel sperma. Banyak sekali ya. Ya. Kalau perempuan gimana kalau perempuan? Perempuan cuma sekali sebulan. Ciri primernya ini mampu menghasilkan Ovum. ovum. Nah, ovum itu berarti sel telur. Nah, dan sel telur ini itu hanya 1 buah per bulan. Nah, jadi sebulan hanya sekali ya. Dan jumlahnya sangat terbatas. Ya, sehingga nanti pada usia yang sudah tua itu nanti ovum ini sudah tidak bisa dihasilkan lagi. Namanya adalah menopause. Jadi perempuannya mengalami menopause itu tidak bisa menghasilkan ovum kembali. Kenapa ovum tidak bisa dihasilkan? Karena jumlahnya terbatas. Ya, kalau laki-laki sampai kapan bisa menghasilkan sel sperma? Sampai meninggal dunia. Jadi selama hidupnya sperma itu masih bisa dihasilkan oleh seorang laki-laki. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ciri-cirinya kalau seorang perempuan itu sudah dapat menghasilkan ovum, maka ciri-cirinya namanya apa? Namanya adalah menstruasi. Ya, jadi menstruasi itu adalah salah satu cirinya. Di mana ketika satu ovum yang dihasilkan dalam sebulan itu tidak ada pembuahan, maka dia harus digugurkan atau dicuci atau dibuang ya. Nah, prosesnya namanya menstruasi yang terjadi sekitar 7 hari. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Nanti kalau sudah 7 hari Pak, ya nanti ovum akan dihasilkan kembali. Menunggu adanya pembuahan. Enggak ada pembuahan Pak, ya menstruasi lagi. Makanya kalau siklusnya adalah 1 bulan gitu. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Nah, menstruasi ini juga saat kritis saat perempuan itu kehilangan banyak nutrisi. Oke ya, itu tentang ciri primer dan ciri sekunder pada laki-laki. Dan nanti ada tambahan itu perempuannya. Kita lanjutkan. Nah, nomor 10 nih. Pankreas. Hormon insulin yang dihasilkan oleh siapa? Pankreas. Itu yang menghasilkan hormon insulin. Nomor 11 ini. Tumbuhan yang membutuhkan hewan untuk pemencaran bijinya. Pemencaran itu maksudnya adalah apa pemencaran itu? Bijinya menyebar. Penyebaran. Jadi disebar ya. Nah, yang mana yang dibutuhkan?
C. Yang C, yaitu apa ini? Ini kopi. Itu kopi. Nah, kopi biasanya gimana itu kok bisa butuh hewan itu untuk pemencarannya? Luwak. Ya, dimakan luwak ya. Dimakan luwak. Nah, tapi tidak usah khawatir bagi biji kopinya. Bijinya nggak mungkin rusak kok, nanti Ah, keluar ke kopi. Karena kalau dimakan oleh luwak, yang dicerna oleh luwak adalah bagian buahnya, sedangkan bijinya kembali lagi akan dikeluarkan bersama dengan fesesnya, ya, yang nantinya itu akan menyebar kemana-mana kan. Nah, dan dia Tapi atau beberapa sama manusia kadang masih dibuat kopi. oh iya, sama manusia ya, biji kopinya itu yang hasil dari bersama dengan feses untuk luwak itu dimanfaatkan lagi karena dipercaya memiliki rasa yang lebih enak daripada kopi biasanya ya. Tahu kopi luwak? Oh, Ya, Pak. harganya Tahu. harganya mahal ya Tahu harganya kopi ya. luwak kayak luwak white coffee kan Oh, luwak ada white sedikit coffee ya. banyak itu luwak. Ya, luwak Kopi white luwak. coffee, kopi luwak itu ya. Nah, jadi dia katanya berasal Itu sebenarnya dari dari kopi luwak. fesesnya itu. Iya, itu memang biji yang tercampur dengan feses karena memang luwak itu makan kopi ya, dimakan semuanya. jorok ya? Yang dicerna adalah Ya kan nanti buahnya. dicuci juga. Ya, nanti kan dicuci juga ya. Jadi nanti dicuci kemudian Tak kirain itu diambil langsung dibuat. ya tidak dong. Bagian yang benar-benar kotoran yang harus dibuang. Kemudian yang diambil adalah biji kopi utuh. Karena kopinya itu tidak akan apa? Tidak akan pecah. Ya, jadi utuh dia biji kopinya itu. Itulah yang dimanfaatkan untuk kopi luwak. Iya, seperti itu. Nah, kalau yang A coba kamu lihat ini. Nah, ini adalah tumbuhan apa ini? Siapa yang Kayak bunga tahu? pacar air. Ini pacar air. Bagaimana cara pemencarannya? Pakai serangga. Oleh serangga? Iya, kalau penyerbukannya di batu serangga. Kalau pemencaran bijinya dengan cara gimana? Meletup. Iya, jadi bijinya ini Meletup sendiri. meletus atau meletup ya. Ketika dia itu sudah, Jadi jadi kayak buahnya tuh ini ya. meletup gitu terus keluarin semua biji. Jadi bijinya itu ada di dalam kantongnya. Kalau dia itu sudah matang, maka dia akan meletup atau dia itu akan membuka dengan tiba-tiba sehingga bijinya nanti akan tersebar di sekitar pohonnya. Jadi itu kalau pacar air. Kalau buah kelapa ini gimana ini? Pakai air. Ya, dia itu kalau jatuh maka dia akan di tempat yang baru dia akan tumbuh kalau subur ya. Dan juga dia bisa melewati air. Jadi kalau dia itu jatuh ke perairan nanti terbawa air dan dia akan bisa tumbuh di sepanjang perairan tersebut atau diambil manusia dimanfaatkan lagi juga bisa. Kalau yang D ini dengan menggunakan apa ini? Angin. Ini angin ya. Atau disebut anemokori ya. Kalau dengan angin animo kori. Kalau ini oleh siapa tadi? Oleh hewan namanya apa? Juga. Hah? Juga. Zoidio kori. Nah, ya. Kalau air berarti apa? Hidrokor. Hidrokori. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut sekarang nomor 12. Nih, ada suksesi primer, ada suksesi sekunder ya. Suksesi itu apa Pak ini? Suksesi itu maksudnya gimana sih? Sukses itu perubahan ekosistem dari yang buruk ke baik. Contohnya ada ekosistem hutan kebakar sama gunung berapi terus hilang terus tumbuh lagi. Ya, jadi sukses itu perubahan ekosistem ya. Nah, terkadang ada sudah ekosistem yang sudah mapan. Jadi ekosistemnya itu maksudnya mapan itu gimana Pak? Ya mapan itu artinya sudah ada berbagai macam makhluk hidup, ada rumputnya, ada pohonnya, ada hewannya ya. Kemudian suatu saat terjadi sebuah apa?
terjadi sebuah bencana, kemudian semuanya itu habis. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Nah, kemudian itu namanya adalah suksesi apa berarti namanya? Suksesi Hewan. primer apa sekunder? Sekunder. Primer. Nah, primer. Karena apa? Karena semua daerahnya ya itu tidak ada apanya, sudah tidak ada makhluk hidup atau memang dari awal itu memang sudah merupakan misalkan sudah kawasan gurun. Dari awal sudah gurun itu namanya suksesi primer ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau suksesi sekunder itu bisa terjadi juga karena bencana alam, cuma di sana itu masih terdapat apa? Masih terdapat ada beberapa kehidupan. Berarti suksesinya adalah sekunder. Nah, contohnya juga misalkan ada gunung meletus, itu terkadang tidak semua bagian dari daerah tersebut itu habis ya. Oke, berarti kalau suksesi sekunder, nah, pertanyaannya adalah yang membedakan antara primer dan sekunder yang mana, anak-anak? A. Yang mana? A. A apa B? A. Jawabannya adalah yang A. Biasanya kalau suksesi primer dimulai dengan terbentuknya lumut kera. Di mana lumut kera itu nanti bisa disebut sebagai tumbuhan apa? Disebut sebagai tumbuhan pelopor atau perintis. Di mana setelah lumut ini sebagai tumbuhan perintis itu tumbuh, maka kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan pelapukan batuan. Nanti batuannya jadi lapuk. Batuan lapuk jadi apa, anak-anak? Jadi tanah. Nah, tanah inilah yang akan menjadi awal dari kehidupan tumbuhan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, itu ya. Lanjut nomor 13 nih. Nah, kita sudah memasuki 13 ini. Dua buah perahu identik. Apa artinya identik, anak-anak? Identik artinya? Sama. Persis. Sama persis. Satunya di laut dan di danau. Hipotesis. Hipotesis itu apa? Kan sudah kita bahas ya. Hipotesis adalah bisa jadi dugaan ya. Yang tepat berdasarkan kondisi tersebut adalah yang mana? Laut akan mengapung lebih tinggi karena Kenapa? memiliki massa jenis lebih kecil. Massa jenisnya antara kan perahunya identik. Oh, airnya ya. Nah, coba kita lihat yang A. Perahu yang berada di laut itu akan mengapung lebih tinggi karena air, berarti air lautnya memiliki massa jenis lebih tinggi, lebih kecil. Betul apa tidak? Salah. Air laut sama air tawar ya. Nah, ini lebih berat mana, anak? Air tawar. Lebih berat mana, laut dan tawar ini? Laut. Nah, massa jenisnya lebih tinggi adalah yang laut, ya. Nah, kenapa? Karena air laut itu mengandung apa? Selain mengandung air juga mengandung garam. Jadi artinya secara sederhana ya, kalau kamu menimbang 1 ember air laut dan 1 ember air tawar, nanti dia akan memiliki perbedaan pengukuran. Nah, lebih tinggi air laut. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti yang mana? B. Perahu yang berada di danau akan mengapung lebih tinggi. Oh, tidak ya. Jadi kalau massa jenisnya lebih tinggi, daya apungnya lebih tinggi juga. C. Massa jenis air laut lebih besar dari air danau, maka perahu akan mengapung lebih tinggi di air laut. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, ini sesuai dengan hukum apa, anak-anak? Sesuai dengan hukum Archimedes. Archimedes itu mengatakan bahwa air yang dipindah oleh perahu itu dia akan menjadi gaya angkat air seperti itu. Tentu saja ya semakin besar massa jenisnya
nanti daya angkatnya akan semakin tinggi. Nah, dan nanti ketika di air tawar, maka nanti massa jenisnya akan kecil dan daya angkatnya juga akan lebih rendah. Oke, makanya kamu pernah lihat ini enggak kejadian di laut apa itu yang memiliki memiliki massa jenis yang besar itu anak-anak? Laut mati. Laut Laut mati ya. mati. Nah, di laut mati itu kamu bisa apa di Ngapung. sana? Mengapung ya. Bisa ngapung. Coba sih. Ngambang. Nggak usah ngapa-ngapain gitu aja ngapung. Pak kita lihat ya. Nah, ini. Ada laut mati, Pak. Ya namanya saja laut mati karena dia tidak terhubung dengan Gitu loh. laut. Tuh kita tiduran aja. Nah, jadi tiduran saja di laut mati itu dia sudah bisa apa? Sudah bisa terapung. Ya, kenapa? Juga Karena bisa kadar garamnya itu sangat Tinggi banget. tinggi ya, jadi asin banget ini sehingga karena massa jenisnya tinggi maka daya angkatnya juga tinggi juga. Oke, Pak, gitu ya. Pak, kalau kita berdiri di air laut kita mengapung nggak? Ya, enggak lah. akan susah ya, karena kan kalau kita berdiri itu maka daya angkatnya akan lebih kecil ya. Kalau mengapung seperti ini daya angkatnya akan lebih Mengapung nggak apa-apa, berat kita tertumpul di semua bagian lah. Kalau kita Mm-mm. berdiri kan kita neken ke bawah. di bawah ya itu. Tapi memang kalau kita daripada di air tawar, maka bagaimanapun kondisinya daya angkatnya akan lebih besar di daerah laut yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, siapa yang sana pernah dalam. ke laut mati? Jauh, Pak. Jauh ya. Di tempat mana, Pak? Di Kenapa? pantai, tak? Itu di pantai. Di luar negeri itu. Ya di luar negeri, di laut mati ya, di perbatasan antara apa? Antara Eropa, mana lagi itu? Wah, ya pokoknya di laut mati lah, nanti dilihat di peta ya. Oke, lanjut nih nomor 14. Saat seorang pria dewasa, tubuh akan menghasilkan hormon androgen dan testosteron untuk merangsang tanda-tanda pubertas. Peristiwa ini adalah contoh dari ciri makhluk hidup apa namanya? Apakah Regulasi. metabolisme, regulasi, respirasi, apa iritabilitas? Jawabannya adalah Regulasi. regulasi ya. Regulasi itu adalah proses pengaturan ya. Nah, pengaturan tubuh. Jadi tubuh itu juga punya aturan-aturannya. Nah, ya. Itu namanya proses regulasi. Ini banyak melibatkan enzim sama siapa? Sama hormon. Ya, proses regulasi ini. Kalau metabolisme apa namanya metabolisme? Pencernaan. Kalau respirasi? Pernapasan. Kalau iritabilitas, apa iritabilitas itu? Menanggapi rangsang atau peka terhadap rangsang ya. Dan salah satu ciri makhluk hidup dia itu punya regulasi atau pengaturan tubuh yang itu disebut sebagai regulasi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oh, tadi ada yang tanya ini di kolom chat ya, Panjang. Archimedes itu apa? Nama orang yang menemukan hukum ya. Ya, nama orang yang menemukan hukum Archimedes. Ya, namanya orangnya Archimedes ya. Kamu juga sama. Kalau kamu nanti menemukan apa? Menemukan sebuah hukum anak-anak ya, atau menemukan ilmu baru misalkan, kamu berhak memberi nama pada ilmu tersebut ya. Enak kan ya? Ya, termasuk Habibie itu juga ada ya. Ada Habibie menemukan faktor Habibie. Faktor Habibie. Makanya dia itu termasuk atau diberi nama Mr. Crack. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Habibie disebut Mr. Crack? Karena bisa memecahkan rumus-rumus. Karena dengan adanya
faktor atau ketetapan atau hukum Habibie tersebut ya, maka dia itu atau manusia itu atau kita itu bisa mencari tahu berapa usia yang layak bagi sebuah sayap dari pesawat terbang itu sampai dia mengalami keretakan atau crack atau tidak bisa digunakan kembali. Nah, seperti itu anak-anak. Hebat ya. Nah, itu digunakan sampai saat ini. Itu makanya disebut sebagai Mr. Crack karena dapat memecahkan rumus tersebut. Nomor 15. Wah, ini bahasa asing ini. Siapa yang bisa mengartikannya? Oke. Ya, apa artinya itu? Coba artinya apa? Which of the following is the process of choosing? Nah, ini adalah proses untuk choosing. Choosing itu memilih ya. Memilih parent atau orang tua dari untuk melihat karakternya yang diinginkan dari nanti keturunan ya. Nah, untuk menghasilkan meat production misalkan ya. Berarti apa jawabannya ini? Pilih-pilih Selective breeding. selective breeding. Jadi nanti memilih apanya ini? Memilih breedingnya. Jadi mencari bibit yang paling unggul. Agar nanti apa? Agar nanti menghasilkan karakter yang diinginkan. Lanjut nomor 16. Pertanyaannya ini ada berapa jumlah populasi hewan? 2. Pak, populasi itu apa ya, Pak? Nah, populasi itu apa, Nana? Jumlah sebuah organisme dalam suatu wilayah. Jumlah kumpulan organisme pada sebuah wilayah. Berarti ada berapa kumpulan hewan di sini? 2. Jawabannya ada 2 ya. Kalau kamu hitung satu-satu namanya apa berarti namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau yang 14, 12 ya jumlahnya ya. Itu adalah spesies. Ya, jadi kalau satu individu itu disebut sebagai spesies ya. Kalau satu kumpulan, kalau kumpulan individu, ya kumpulan itu berarti kelompok ya, kelompok individu maka disebut sebagai populasi. Nah, seperti di sini jumlah populasinya ada 2 yaitu populasi kuda zebra dan populasi jerapah. Begitu ya. Kalau beberapa populasi namanya apa? Komunitas. Beberapa populasi kumpul namanya adalah komunitas. Kalau nanti komunitas itu digabung atau berinteraksi dengan lingkungannya namanya apa? Ekosistem. Namanya adalah ekosistem. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Ekosistem yang ukurannya luas namanya adalah Bioma. bioma. Bioma itu berarti ekosistem yang dengan ukuran yang begitu besar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Jadi populasinya hanya ada 2. Nah, ini kelembapan udaranya tinggi, curah hujannya tinggi, temperatur udaranya hangat. Termasuk yang mana ini? Hutan tropis. Hutan tropis. Saya kelewat 15. 15. 16. 16 sudah? Kita lanjutkan nih ya, nomor 18. Kaki gajah itu terjadi karena adanya cacing apa, Nana? Ada yang tahu? Filaris. Filaris. Itu dapat menyebar lewat apa? Gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk filaris ini ya. Pak, ini kok satunya kecil, satunya besar. Iya, namanya kan sakit. Yang besar itu digigit sama nyamuk yang membawa cacing filaris. Jadi cacingnya membuat kakinya jadi besar. Dia terinfeksi oleh apa cacing? Pak, itu kaki gajah tuh kaki manusia, Pak.
Iya, ini ada nyamuknya gitu ya. Kaki Ada dulu manusia. kan pernah sempat mewabah itu. Sempat mau apa itu ya? Nah, ini kan Pak, itu kelihatannya. kaki manusia atau kaki gajah, Pak itu? Karena seperti gajah maka disebut penyakit kaki gajah ya. Itu terjadi karena cacing filaris yang dapat menyebar melewati nyamuk. Oke, nomor 19. Sari makanan yang diangkut oleh pembulu kil. Apa aja, Nana? 1 dan 5. Hmm? Yang mana? 4 dan 6. 4 dan 6. Asam lemak dan gliserol. Jadi yang ada hubungannya dengan lemak inilah nanti yang akan diangkut oleh pembuluh kil ya. Oke, ya nanti dilanjutkan ke darah. Ada di mana pembuluh kil ini? Usus halus. Usus halus ya. Jadi di usus halus itu ada pembuluh kil yang nanti khusus untuk mengangkut lemak dan gliserol. Lanjut nomor 20. Pertanyaannya dalam satu golongan. Nah, di sini yang bunganya kelipatan 3 ya. Letak berkas pembuluhnya menyebar. Berarti ini dikotil apa monokotil ini? Nah, kalau kelipatan 3 ini apa namanya? Ini monokotil. Berarti yang mana ini? Berarti yang mana ini? Kalau ini monokotil berarti yang mana? Yang B, betul? Yang A, yang D, yang D, Pisang, betul. palem, rumput gajah. Kalau yang A yang bukan yang mana? Kenapa bisa ada pepaya? Enggak, pepaya. Kenapa ini? Kelapa, pepaya, jagung, pepaya. Yang mana ini yang dikotil ini? Pepaya kan dikotil. Pepaya dikotil. Pepaya. Ini jarak karet singkong. Iya. Ada jarak sama singkongnya. Jarak singkong ya. Karet itu kan Karet besar juga kan. maksudnya juga. Kedelai padi nanas. Kedelainya yang tidak ya. Nah, sehingga pisang, palem dan rumput gajah itu merupakan tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan monokotil. Pak, rumput gajah itu maksudnya apa, Pak? Rumput gajah. Rumput yang besar ya. Rumputnya itu besar. Biasanya untuk makanannya sapi. Nah, gitu. Enggak rumput raksasa. Ya mungkin terlalu besar kalau rumput raksasa ya. Karena rumputnya besar disebut rumput gajah. Ini sangat populer ya di kalangan para petani, itu banyak mereka yang punya lahan ditanami rumput gajah, gunanya adalah untuk makanan ternak mereka. Karena kan beberapa saat terkadang kalau rumput kalau mengandalkan rumput kan kadang-kadang rumput itu tidak tumbuh ya di musim kemarau ya. Nah, agak susah, maka mereka itu biasanya memanfaatkan rumput gajah ini di lahan mereka untuk mendapatkan cadangan makanan untuk ternaknya. Nomor 21. Kenapa? Pak, gimana kalau mereka punyanya kambing tapi dikasih makanan itu rumput gajah? Nggak mau kambingnya sih. Kambing kan maunya hijauan ya. Nah, nanti rumput kalau yang kambing itu namanya rumputnya rumput odot. Nah, itu mau kalau kambing pakai rumput odot ya. Oke, nomor 21 anak-anak, urutan langkah kerja metode ilmiah yang benar yang mana? Yang pertama tentu saja yang mana? Yang mana dulu pertama? Pasti? Apa dulu? Coba ini yang kelima, merumuskan masalah, bisa jadi di depan ya. Terus habis itu apa anak? Merumuskan masalah terus? Menyusun hipotesa ya. Jadi setelah merumuskan masalah maka disusunlah hipotesa. Hipotesa itu apa? Adalah dugaan Bisa jadi tapi sementara. kan mengumpulkan data dulu, Pak. Ya, ini mengumpulkan data itu bisa jadi di beberapa bagian ya. Tapi kalau dia hanya kalau kita lihat di pilihan belakangnya itu harusnya paling belakangnya itu 4. Menguji kesimpulan dengan eksperimen.
Oke, berarti yang 6 salah ya. Berarti di sini faktor pengumpulan data itu bisa terjadi tidak setelah merumuskan masalah. Berarti yang mana kira-kira? Itu Pokoknya yang terakhir harus karena di sini ada menguji kesimpulan ulang, maka terakhirnya harus jadi 4 ya. melakukan Kalau enggak A ya D. Berarti yang mana kira-kira yang cocok? melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis itu yang terakhir. Yang terakhir, nah kalau menguji hipotesis itu ada di tengah-tengah kalau eksperimen. Yang akhir itu berarti menguji kesimpulan ulang. Berarti setelah kesimpulan, ya. Jadi setelah kesimpulan diuji ulang, berarti jawabannya adalah yang A. Kita cek ya. Padahal kapan diuji Pak? Sudah capek-capek langsung Loh, dihilangkan. ya itu yang Ya namanya. misalnya kalau datanya salah, tiba-tiba waktu kita Jadi- ngelakuin eksperimen misalnya kita ada kesalahan, ya apa? Jadi capek itu memang sesuatu yang sudah terjadi secara mutlak ya. Mutlak ketika kita melakukan apapun termasuk eksperimen dan lain sebagainya. Soalnya mau nggak mau Maka kalau kita harus capek pakai itu ilmuwan harus tidak bisa menguji lah. dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan ukuran dalam metode ilmiah. Jadi kalau kita mudah capek, males, itu tidak sesuai dengan karakteristik bagi seseorang yang bekerja sebagai peneliti ya. Jadi peneliti itu orangnya harus teliti, rajin, tidak malas. Capek itu ya, tapi capeknya bisa diorganisasi atau bisa diatur supaya tidak mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Nah, kenapa harus diteliti ulang? Nah, ini adalah cara kita untuk lebih teliti di dalam melakukan sebuah penelitian. Ya, namanya juga penelitian, jadi harus teliti. Maka diulang-ulang sampai benar-benar kesimpulannya itu benar-benar cocok untuk segala kondisi yang diperhitungkan. Sehingga nanti kalau sudah dipublis, diumumkan ke banyak orang, maka hasil penemuan ilmiah tersebut itu dapat benar-benar dimanfaatkan dengan orang lain yang tepat gitu anak-anak. Terkadang kan kalau ada hasil eksperimen yang tidak betul, apa yang terjadi? Orang lain stres. Orang lain itu akan menjadi rugi. Akibatnya bisa jadi nama atau kredibilitas daripada si peneliti itu akan berkurang atau menjadi orang yang tidak dipercaya ya penelitiannya. Ada enggak orang yang seperti itu? Peneliti yang ternyata hasil penelitiannya kelihatannya awalnya itu bagus, ternyata di kemudian hari itu dia menjadi disepelekan oleh ilmuwan yang lain. Ada enggak? Banyak Ada. terjadi karena apa? Karena beberapa kesalahan di dalam melakukan metode ilmiah. Makanya enggak boleh ukuran capek itu jadi ukuran seorang peneliti ya. Kita lanjut nomor 22 nih. Urutan perubahan energi yang terjadi pada lampu yang terhubung aki. B. Yang mana? Listrik. Ya, dari kimia jadi listrik kemudian jadilah cahaya. Itu pada aki ya. Tahu aki kan ya? Oke, berikutnya fisika ya. Ada bagian yang harus kita hitung dalam gelombang ini. Ini gelombang transversal apa longitudinal? Longitudinal. Nah, ini gelombang transversal. Apa cirinya transversal? Apa ciri-cirinya Lambatan transversal? sama getaran itu saling tegak lurus. Nah, tegak lurus antara rambatan dan simpangan. Simpangan itu adalah amplitudo ya. Amplitudo. Nah, misalkan seperti ini, mungkin arahnya merambat ke sana ya. Kemudian amplitudonya penyimpangannya ke sini. Nah, antara simpangan dan rambatan terjadi tegak lurus. Tegak lurus inilah maka dia digolongkan dalam gelombang transversal. Nah, kalau amplitudonya yang ini anak-anak, berarti berapa amplitudonya? 1 meter. Itu amplitudonya. Jadi amplitudonya 1 meter. Ingat, amplitudo adalah dihitung mulai dari titik keseimbangan sampai simpangan yang paling jauh. Itu namanya amplitudo. Nomor berikutnya 24. Pak Gaveno, Pak Ganevo memasak air suhunya 70 derajat Celcius.
Jika suhu tersebut diukur menggunakan skala Fahrenheit, maka angka yang ditunjukkan berapa, Nana? Berarti Fahrenheit di sini 20,6. nanti akan 72 ini diapakan? Dikurangi dengan 0 ya, lalu dibagi dengan 5 dikali dengan 9, hasilnya ditambah dengan 32. Sehingga ada pertanyaan di sini? Sehingga 72 dibagi 5 dikali dengan 72 dibagi 5 dikali kali 9 sama 9. Ya. Nah, nanti ditambah 32. Ketemu berapa, Nana? Ketemu D. berapa? 161. Ketemu 161,6 161,6 Fahrenheit. Bisa ya? bisa, Pak. Baik. Karena waktunya sudah habis, kita akan Duh, lanjutkan. cepet banget. Ya, Cepet sudah jam banget. 5 ya. Besok kita akan belajar matematika ya. Nah, Ya, jadi besok sore ya kita akan belajar matematika. besok ada besok tryout pertama yang sisanya